Bisa lah ya. Bisa. Jangan ini gua anjing. Pasal 2000 pasal itu dulu pasal terus ini aja ya waktu itu habis itu ya data ya biasanya akun itu iya dikasih poster apa? Assalamualaikum warahmatullahi tes masukin dulu ini tapi mau langsung lu pakein poster pakein ustadznya nih kasih ke posternya nah lu sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma ba'd qala rasulullah sallallahu wa sallam yang kami hormati segenap para alim ulama, para kiai, para saudara, juga yang kami hormati Ketua TNI atau Dewan Masjid Indonesia yang kami berbahagia bersama beliau dan hadir bersama kita dalam proses pembangunan sekolah Indonesia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami hormati segenap para pengurus masjid dan mushola serta orang mulia dan kawan-kawan saudara-saudara sekalian
Juga yang kami perlukan para jamaah Masjid Darul Salam Bapak-bapak yang tidak mendapatkan kesempatan namun sudah memulai sama-sama kita. Pertamanya kami kita panjatkan puji-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan malam hari kita masih diberikan kenikmatan baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam, nikmat jasa dan sehingga kita bisa sama menghadir untuk berwajah bersama dalam rangka melaksanakan silaturahim bulan yang oleh TNI datang di Kelurahan Alhamdulillah. Ya alhamdulillah di masjid kita ini tidak berusaha pada kesempatan yang terakhir yang ke-9 karena ada sebelum masjid ya sebelum masjid kemarin ke-9 tambah R8 ke 9 jadi tempat orang ini yang mudah-mudahan kedepannya harapan ini lebih eksis lagi dan jamaah lebih banyak lagi karena bersilaturahim ini sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa taala terlebih kita sesama pengurus masjid dan jamaah masjid dan sholat harus saling kenal mengenal karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan dari ta'aruf harus saling mengenal sesama ini jangan sampai sesama pengurus masjid atau alhamdulillah difasilitasi oleh Dewan Masjid Alhamdulillah kita dari saling kenal masalah juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran beberapa yang keluar dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila kami dalam menyebut atau dalam menunjukkan hidangan alat-alatnya ada kekurangan berbagai macam atau tempatnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja kita dari orang pendek. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta salam yang kita sampaikan semoga terlimpah
dulu pas mulai sekolah. biasanya diinginkan dilakukan oleh para guru seperti musola dengan berbagai macam Saya kegiatan belakangan dan juga banyak memberikan santunan kepada terkenal ya kita itu hari-raya Lebaran ya ini mudah-mudahan akan membawa berkah bagi kita semua sebelah bisa terus melaksanakan kegiatan sosial keagamaan di hidup kita di dalam melaksanakan syiar dan yang ketiga kami sampaikan ya, pada bulan ini kita telah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk imam besar ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita kebagian 4 yang lainnya pada bulan kita kemudian kebagian 4 di antaranya kemarin berangkat dari Darussahadah, dari Al-Makmur, dari Syahadah dan satu lagi dari Al-Fatah. Dan setelah pelaksanaan pelatihan imam bersara ini akan dilanjutkan dengan pelatihan hadis bersara yang insya Allah kita berkegiatan mendapat jatah biasanya nanti di akhir-akhir menunggu pendaftaran kita akan ada tambahan dan maaf barangkali yang sudah mendaftarkan diri itu dari Masjid Al-Makmur dan Masjid Al-Falah yang dua lagi mendapat insya Allah nanti kabarnya kita langsung. Dan untuk pelatihan imam dan muadzin bersama ini hanya dikhususkan oleh masjid yang sholat ya. Kenapa? Karena yang punya imam yang dapat mensetting imam dan mensetting makmum adalah hanya di masjid sholat tidak ada dan hanya mendapatkan mengaji untuk sholat. Dan juga insya Allah bulan September nanti DNI PC pengurus cabang DNI Kecamatan Kemayoran akan juga melaksanakan kegiatan pelatihan untuk manajemen masjid ya, tempatnya juga cukup jauh yaitu di Solo dari di Al-Aqsa di Klaten lalu di Syekh Dair yang ada di Solo kita akan di sana dan satu lagi kita akan ke Masjid Al-Falah Seragen. Jadi insya Allah akan ada tiga tempat yang akan kita hubungi sebagai kegiatan studi banding untuk pemberdayaan sumber daya manusia ataupun kemampuan bagi pengurus masjid dan sholat. Dan barangkali nanti kalau dari para DKM yang ingin serta dalam kegiatan tersebut nanti bisa kita sama-sama daftarnya dari harapan ini. Kalau biayanya belum tahu ya, kalau tahun lalu kita diperlukannya 750 ya, dapat kaos lalu semuanya akomodasi dan saya kira nggak usah terlalu panjang yang saya sampaikan, itu saja yang barangkali kedepannya nanti para DKM yang saat ini sudah hadir bisa diinformasikan sehingga yang masih ada PR buat kami sebagai imam dan juga telah ada beberapa opsi di antaranya musyawarah pergantian imam, jadi harus mengikuti pelatihan lagi lalu
lalu insentif imam, marwah, mengaji, lalu sekarang tambah lagi pemulasaran jenazah, ya, untuk wilayah Kelurahan Harapan Mulia sudah dapat 4, jadi semuanya rata 4 semua. Yang dapat adalah dari Masjid Hasan Muslimin, lalu Masjid Al-Falah, lalu Masjid Al-Mutafir, satu lagi Masjid Al-Musyawarah. Ya, kuotanya untuk sementara tahun 2023 ini baru 4 orang, dan tidak menutup kemungkinan nanti di 2024 juga tempo pemulasaran jenazah akan ditambah. Oleh karena itu kami terus berbagi kepada para DKM, setiap ada pelatihan pemulasaran jenazah selalu akan kita infokan, ya, kita sampaikan, dan yang menyambut setiap seruan kita hanya beberapa masjid. Jadi itulah rezekinya buat masjid itu. Jadi kalau yang jarang nyambut, jarang memberikan ini, jarang berkomunikasi, dia akan ketinggalan. Ya. Harapan kita nanti juga bisa diisi oleh tim pemulasaran jenazah dari masjid-masjid lain. Ya. Kita ada 10 masjid, artinya masih ada masjid lain, dan tetapi juga harus disiapkan, karena yang kemarin mendapat insentif pemulasaran jenazah ini itu ikutin pelatihan 2 kali, ya, bahkan 3 kali pertama dilaksanakan di PBB, yang kedua dilaksanakan di Jakarta, yang ketiga dilakukan di PBB. Kalau bicara ilmu, insya Allah ilmu bermanfaat, karena yang menyampaikan itu adalah mereka-mereka yang berkompeten di dalam bidangnya, itu yang mempunyai kemampuan baik secara klinis ataupun secara teknis itu memanfaatkan. Mudah-mudahan bisa disiapkan oleh para pengurus masjid yang baik. Ya, terima kasih, dan kami sampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Jami'ul Salam yang pada malam hari ini telah memfasilitasi kegiatan silaturahmi. Mudah-mudahan akan menjadi berkah bagi pengurus Masjid Jami'ul Salam dan segenap jamaahnya. Dan juga kami sampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kehadiran kami di sini, barangkali mengganggu suasana santai di Masjid Nurul Salam ini. Sekian, terima kasih. Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'd. La haula wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.
semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita Allah beri kekuatan untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus menghadiri acara yang biasa kita lakukan dalam 1 bulan sekali, yaitu berkumpulnya para jamaah dan pengurus masjid sekelurahan Harapan Mulia, bagian daripada tempat silaturahim kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah sebab keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan itu semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berupa kita haturkan sampaikan kepada penghulu kita, kepada Sayyidu Afdalil Makhluqat, manusia yang paling dibanggakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling terbaik, manusia yang sampai kepada puncak di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang tak pernah puas dengan pangkat kehambaannya sampai menjadi hamba yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntungnya orang yang memiliki Nabi kita. Ini Nabi Muhammad, Nabi yang spesial, beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya, beliau Allah kasih keutamaan untuk mendapatkan syafaatul uzma, di mana Nabi-Nabi yang lain tidak memiliki semua. Ini bagian dari yang namanya karunia. Kalau ada satu pemberian Allah kepada makhluk, itu namanya nikmat. Kalau ada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya spesifik, yang ada kecirian dan yang lain tidak memiliki, itu namanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Allah berikan nama syafaatul uzma. Kita berharap betul pada saat nanti amalan-amalan kita ditimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak sayyi'ah daripada hasanah, lebih banyak maksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas vonisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang kita tunggu, syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat ini terlimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan syafaat ini terlimpah kepada orang-orang tercinta kita, mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ibadah rahimahullah, kemudian Bapak-bapak, para pengurus masjid, khusus pengurus Masjid Jami' Nurul Salam, para ustaz, pengurus muzani, dan para pengurus masjid lainnya di Kelurahan Harapan Mulia, juga pengurus Dewan Masjid Indonesia di Kelurahan Harapan Mulia, yaitu Bapak Haji Yogi, dan para pengurus Dewan Masjid lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan yang diawali dengan kalimat yang namanya Muharram. Muharram ini kalimat katanya mufradat. Ya, dalam konteks lughah Arabiyah ada dua. Ada kalimat mufrad, ada kalimat jamak. Ada kalimat yang menunjukkan sendiri tunggal, ada kalimat yang menunjukkan lebih dari 3 yang dimaksud. Ini Muharram biasanya kalau mufradat ditandai dengan huruf alif lam sebelumnya. Ya, memang sebenarnya kalimat begitu. Jadi
enggak muharram tapi al-muharram begitu kalimatnya. Ini kalau dibaca lengkap dengan bacaan al-muharram. Apa artinya al-muharram? Al-muharram adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan satu kalimat, yaitu seseorang harus bisa meninggalkan maksiat kepada Allah atau yang disebut ijtinabun nawahi, kira-kira begitu. Kenapa enggak yang pertama awamirillah? Sedangkan kalimat kan dimulai dari awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ya kan, menjunjung tinggi perintah Allah dulu, baru menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menafsir dalam kalimat ini kan disebut dengan asas takwa. Yang namanya takwa itu dua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Orang kalau menjalankan perintah itu baru satu langkah. Satu langkah ketika dia maju menghadap Allah, itu baru menjalankan perintah. Menjalankan perintah pun punya syarat. Banyak syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada sunnah dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang bertaruh di situ supaya ibadah kita itu sah menurut apa yang sudah disyariatkan dalam agama kita. Namun diterima atau tidak ibadah kita bukan sebab rukun, sunnah dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikutin aturan syariat kita. Penuhi dulu semuanya, ngaji sama ulama kita cari ilmunya. Setelah itu sah atau tidaknya, diterima atau tidak ibadah kita, nah itu semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang berkaitan dengan awamirillah. Tapi yang salah, Imam Ghazali menukil setiap orang yang menjalankan perintah belum tentu bisa menjauhi larangan. Itu ya semuanya kayak kita kita jalanin perintah bisa menjauhi larangan Allah belum tentu. Ya walaupun enggak hal-hal yang terkait dengan yang diharamkan Allah mungkin, tapi alal makruha, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang subhat, sesuatu yang Allah larang, ijtinabkan maknanya bukan haram, larangan orang-orang yang sudah ditentukan dalam syariat kita. Itu mungkin pun masih kita kerjakan di tengah-tengah kita menjalankan perintah Allah. Jadi orang kalau baru menjalankan perintah Allah baru satu langkah sudah. Tapi kalau ijtinabun nawahi itu udah pasti otomatis. Kalau orang bisa menjauhi larangan Allah, pasti dia sudah menjalankan perintah. Orang menjalankan perintah belum tentu menjauhi larangan. Kalau orang menjauhi larangan, otomatis dia bisa jalankan perintah. Maka yang diambil katanya adalah al-muharram itu sendiri, enggak kalimat yang lain yang diambil. Kenapa? Karena kalimat itu lebih tepat. Ketika orang sudah bisa menjauhi hal-hal yang haram, secara otomatis dia bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dua ini yang disebut asas takwa. Ya. Nah ini semua tergantung apanya? Tergantung imannya. Ini dua ini bisa dikatakan tergantung iman. Iman ini tergantung apa? Iman tergantung vitaminnya. Ya, setiap iman dia punya vitaminnya. Ada vitamin iman. Vitamin iman itu adalah nasihat-nasihat agama. Siapapun dia, mau dia ustaz, mau dia ulama, yang namanya nasihat itu harus ada. Jadi kita nggak boleh berarti saya punya guru alim Syafi'i aja, dia bilang kalau ada orang yang mau ngajarin saya mau ngaji gitu. Jadi ngaji nggak ada hubungannya, pas sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jadi kita nggak mentang-mentang kita jadi ustaz menutup diri kita dari nasihat. Saya nggak boleh nasihatin, saya udah ustaz ini. Saya nggak boleh nasihatin karena saya udah ulama. Saya nggak boleh nasihatin karena saya pendakwah. Wah, kalau ente menutup diri dari nasihat itu sendiri, berarti nggak sesuai dengan ad-dinun nasihat. Bahwasanya agama kita ada kalanya menasihati, ada kalanya dinasihati. Jadi vitaminnya adalah nasihat. Makanya kan sholat Jumat hukumnya wajib kan, khotib itu dengerin sama ibunya.
Itu seminggu sekali minimal itu. Kalau ada orang datang sholatnya doang khutbahnya nggak bisa. Ya, walaupun masih berlaku gitu semua orang kita, yang bilang juga masih bandel aja. Ya, orang khotib mesti rokok di luar. Jadi kita bilangin berkali-kali. Orang sholat nggak dengerin khutbah, fala jum'atalah. Nggak ada Jumat buat dia, lagi ngopi luar, tapi warung kopinya di depan masjid itu, biarkan di depan masjid itu. Kenapa? Karena ini sholat yang disandingkan. Ini nggak bisa dipilih mana yang lebih dulu saya kerjakan. Apa saya pilih saya cuma hadir dalam khutbahnya dan tidak sholat? Apa saya hanya sholat yang tanpa khutbah? Maka inilah nasihat minimal seminggu sekali. Maka himbauan untuk para khotib-khotib Jumat, kasih nasihat yang paling penting. Ya, karena nggak semua orang ngaji, Pak. Ya, kalau ada orang ngaji, enak ngaji pengajian setiap masjid ada. Ini dewan masjid dijenangi pengajian makin banyak kan. Cuma ada orang yang nggak mau ngaji. Kalau dia nggak mau ngaji, dia cuma terima nasihat 1 minggu sekali. Dia nggak mau juga, ibadah nggak cukup memenuhi kita. Nggak cukup nasihat yang bisa menerangkan kita. Coba kita yang ada di masjid ini sekarang, orang-orang yang dulu pernah dinasihati sama orang tua kita, benar? Kita yang berpegang teguh pada saat ini, kita yang pernah dikasih tahu sama orang tua kita dari maghrib sampai isya, banyakin baca Quran, baca yang betul hadar, TV-nya dimatiin dan lain sebagainya. Itu kan cerita orang tua kita. Karena kita terlatih dan terbiasa dengan hal itu, mutlak udah. Itu nasihat itu. Kalau ibadah mutlak buat diri kita pribadi. Nah inilah bagian dari vitamin keimanan itu sendiri. Maka al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang itu bisa berkurang. Ya, maka Sufyan As-Tsauri mengatakan dalam kitab Tanbihul Mudhari dikarang oleh Syabullah Asy'arani, pinggirnya dikarang oleh Imam Ghazali Al-Kashf wa Tadjib fi Qulubi Khalqi Ajma'in. Kalau mau tahu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali waktu kita berhadapan dengan sesuatu hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Coba lihat bagaimana rasa getarannya itu. Kalau ada getarannya, daya tarik menariknya, supaya kita bisa menjauh dari maksiat kepada Allah, berarti iman itu kuat sudah. Kalau selama ini cuma begini-begini aja, belum kelihatan yazidnya, wayankusnya Allah. Tapi kalau berhadapan dengan sesuatu yang berlawanan sama kita, nah di situ mulai terlihat. Itulah yang namanya ijtinabun nawahi. Nah ini berkaitan dengan ini dihubungkan dengan hijrah banyak. Ya, dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman selalu jadi simbol panggilannya begitu. Yang iman banyak, yang nyawa enggak semuanya sudah. Maka orang beriman dipanggil nggak nyawa semua, hanya orang yang bisa memfungsikan imannya yang bisa begitu. Ya, kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang senantiasa berhijrah. Hijrah maknanya adalah pindah. Pindah itu bukan harus meninggalkan sesuatu tempat yang lain. Rasul ninggalin kota Mekah menuju kota Madinah. Kalau ente bilang Mekah nggak baik, wah salah udah gimana? Ada karena Nabi meninggalkan kota Mekah karena Mekah dinilai kurang baik. Sedangkan di situ ada masjid yang paling afdal, yang bandingannya ada. 1 kali rakaatnya bisa berbanding 100.000 rakaat. Apa ada masjid itu? Nggak ada. Nabawi pun nggak sebanding. Aqsa pun nggak sebanding dengan Masjidil Haram. Hanya Masjidil Haram yang punya fadilah seperti ini. Bahkan masjid satu-satunya yang dimiliki dengan Ka'bah. Ini madhab kiblat kan ada 2 jenis saudara. Kalau kita belajar kita volume ini nanti ketemu. Ada kiblat itu wilayah yang terkait Masjidil Haram, itu namanya kiblat. Ada yang namanya ain kiblat. Kalau ain kiblat, Baitullah itu yang kotaknya itu, nah itu pas
sah hukumnya madhab kiblat aja sah tanpa air. Karena kalau kita incar airnya susah. Ya, kita pakai alat susah ya. Alat kan kadang-kadang nyampe, kadang-kadang dulu. Kalau dulu Syekh Nawawi Al-Bardani pakai matanya tembus ya sampai. Guru Mansur yang ada di Jakarta Barat, kakek dari Haji Yusuf Mansur, ada Guru Mansur namanya, ahli falak. Guru Mansur itu ahli falak. Kalau ahli falak itu orang yang bisa menghitung itu. Dia daun jatuh aja dia bisa tentukan jamnya, kapannya, tanggalnya, harinya, misalnya kalau ahli falak gitu. Itu dia lihat Ka'bah itu pakai pandangan matanya. Orang ahli mukasyafah. Atau dia lihat dari matahari, cara matahari terbenam, cara matahari terbit, dia bisa tahu Ka'bah ada di mana. Kita kan nggak begitu. Ya, makanya kalau dikata kita menghadap kiblat, maka Imam Syafi'i mengatakan menghadapnya kiblat aja. Jangan pakai menghadap kain kiblat. Kalau menghadap kain kiblat ini berat hukumnya. Jadi kalau kain itu benar-benar pekatnya si Ka'bah itu sendiri. Kalau kiblat ya mungkin sekelilingnya, bisa jadi pinggirnya, temboknya, tengahnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang ditentukan oleh para ulama kita. Jadi maknanya hijrah kalau dikatakan Makkah kurang baik, salah. Ya, Nabi pernah dalam surah Al-Baqarah juz 2, "Qadnaro taqallu wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Nabi sering lihat-lihat wajahnya, sering menghadap langit. Dia berharap supaya bisa menghadap Baitullah lagi. Yang jadi sedih Nabi bukan cuma hijrah, dirubah arah kiblatnya aja Nabi sedih. Karena dia sholat harus berbelakangin Baitullah, ini Baitullah, dia harus berbelakangin, dia harus menghadap Masjidil Aqsa. Nabi itu cinta sama orang Ka'bah. Ada lagi dalam qasidah Qasaid yang dilantunkan oleh Imam Syafi'i, itu kecintaan Nabi sama kota Mekah karena semua para anbiya wal mursalin nggak ada satupun yang nggak singgah di kota Mekah. Jadi kalau yang dibilang Nabi jumlahnya 124 ribu Nabi, itu 124 ribunya udah pernah mampir ke kota Mekah. Kalau dikatakan jumlah para awliya Allah ada jutaan jumlahnya, semua para wali pasti pernah mampir ke kota Mekah. Wahada wa afdolil makan, itu adalah seabdol-abdolnya tempat sudah. Maka lantas kenapa Nabi hijrah ke kota Madinah? Nabi itu dapat perintah dari Allah. Ini indahnya Madinah tidak seperti indahnya hijrah Nabi ke tempat lain. Nabi hijrah di tempat lain tidak diterima. Coba sebutin hijrah Nabi kemana, itu nggak ada yang diterima. Atas dasar perintah Allah, iya atas dasar perintah Allah. Kenapa Nabi nggak tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Nabi bakal celaka, Nabi orangnya nggak pernah tanya. Kalau diperintah sama Allah, pasti jalan. Nabi Musa umur 20 tahun sampai 30 tahun suruh duel sama Fir'aun. Apa pertanyaan Nabi Musa sama Allah? Ya Allah, apa kira-kira yang harus saya siapin buat ngadepin Fir'aun? Dia tanya senjata. Karena ngadepin raja zalim kan begitu ya, anak buahnya banyak. Buru-buru Nabi Musa minta perlindungan sama Allah. Sampai kata Allah, ya udah tenang aja, jalan aja yang penting, jangan. Tapi Nabi nggak pernah tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dia datang ke kota Taif nggak tanya, ya Nabi, ya Allah, apa yang perlu saya siapin ketika datang saya ke kota Taif? Nah, ketika diperintah sama Allah, jalan semua, nggak ada tanya. Ini kelebihan Nabi. Makanya wajar Nabi sampai kota Taif bisa berdarah. Nabi Musa berhadapan sama Fir'aun, darahnya aja nggak ada. Padahal itu yang jelas duel Nabi Musa. Nabi Musa kelupas aja kulitnya kagak. Kulitnya gitu, kelupas ngadepin Fir'aun. Nah, ada berdarah aja kagak. Ini kalau berdarahnya kulitnya copot gitu, nggak ada gitu. Tapi Nabi ke kota Taif berdarah sudah. Kok Nabi berdarah? Kok Nabi sampai babak belur dalam Taif itu? Karena Nabi nggak pernah tanya sama Allah ada apa kira-kira di kota Taif. Yang penting kalau Allah perintah dia langsung jalan. Nabi yang
minta, kalau diperintah langsung ngerjain. Ya, terus kalau banyak minta nggak pernah terkait dengan dirinya. Kalau dia harus sujud, semua terkait sama umatnya. Antum kalau nggak jadi umat Nabi rugi. Nabi Musa hanya sama Allah. Ya Allah, apa kelebihan Muhammad dari saya? Saya bisa ngobrol sama Allah. Ya, kalau ada kalimat la nufariqu baina ahadin min rusuli, antum nggak boleh beda-bedain kelompok-kelompokan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Betul, tapi kalau Allah yang mengelompokkan boleh. Allah yang tahu. Allah mengelompokkan, ada kalimullah, ada habibullah, ada ruhullah, ini kelompok itu, ya kan? Lantas apa kelebihan Rasul SAW di atas Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa tanya, rasa-rasanya yang bisa ngobrol kapan pun ngobrol itu hanya saya yang bisa ngobrol. Rasulullah bisa ngobrol sama saya. Kenapa saya bisa berbeda? Apa itu Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, antum beribadah apa tujuannya? Saya cari ridho engkau ya Allah. Tapi kalau Muhammad tak begitu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah yang tanya sama Nabi. Wala saufa yu'tika, barangkali apa yang saya bakal taruh buat engkau ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhan engkau fatardah, untuk mendapatkan ridho. Bahasa ini gini, kira-kira apa yang aneh mau kasih biar ente ridho? Allah yang tawarin sendiri sebenarnya. Ayatnya ada. Nabi Musa ibadah cari ridho Allah, Nabi Muhammad malah tawarin. Kira-kira yang bikin hati ente lega, yang bikin hati ente ridho apa kira-kira? Nanti aneh kasih, yuk kita saya bakal anterin buat engkau yang Muhammad. Beda nggak ya? Beda lah, jelas beda. Ya, kalau Musa dia berharap dari Allah sama apa yang dari Musa. Besok, kalau saya udah tak menjadi nabi, kalau saya udah tak menjadi rasul, nanti saya di akhirat, ketika kenabian dan kerasulan saya dicabut karena nabi di dunia wal akhirat hanya nabi kita. Nabi Musa nabinya hanya di dunia. Nanti di akhirat pangkat kenabiannya ada. Maka kalau besok saya dicabut kenabian dan kerasulan saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Enak jadi umatnya Muhammad, gak capek-capek karena Nabi sujud hampir 4 sampai 5 kali dalam kitab Akhir Dunia untuk membebaskan secara keseluruhan. Sampai Allah tanya, ini mau nggak disisain semua? Ini mau dianggap semua ya Muhammad? Ini suruh aja mereka bangun-bangun. Terbaca kitab Akhir sampai 2 lembar mengajarnya Nabi sama Allah. Nabi itu sujud, nggak bakal diangkat kepalanya kalau Allah nggak jauh. Maka kata Allah, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalanya." Ya udah, saya masukin dalam surga umat ente yang punya dosa keimanan itu biji sebelah jadi 2. Biji pak ada yang penting pak. Ya, biji apa itu? Nah, coba udah biji dibagi 2. Aneh rasa itu orang mu'alaf tuh berarti. Ya kan? Yang segitu masih diminta sama Nabi. Lantas apa yang disisain? Ya Allah, kalau belum begitu saya ini belum ridho. Kalau yang jadi Nabi ente itu bakal aib saudara-saudara yang dulu, yang lain bisa berlawan saudara. Memang Nabi punya karakternya beda sendiri. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pada apa makna hijrah? Nabi katakan hijrah itu jangan pernah ada habisnya. Bisa ya? Bisa kan? Sehingga harus umat. Hijrah itu nggak pernah ada habisnya. Jangan pernah ada habisnya dalam hijrah. Artinya apa? Ibadah kita harus ditambah buat ngimbangin dari maksiat kita. Itu sih nggak usah tanya urusan maksiat. Maksiat sih nggak usah ditambah dan nambah sendiri sudah. Ya, tapi kan namanya ibadah buat ngimbangin. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar lebih berat timbangan kebaikan kita dari timbangan keburukan kita. Itu kan maknanya. Kalau ibadah nggak bisa ditambah, hijrah yang berhenti, kita cukup dengan ibadah yang ada saat ini, puas dengan ibadah yang ada saat ini. Yakfi adalah ibadah.
ibadah yang saat ini. Berarti antum orang yang merasa cukup dengan ibadah segini aja. Saya cuma punya ibadah wajib dan dia bahagia. Saya cuma punya ibadah yang duhanya hanya 2 rakaat doang. 2 rakaat ini. Duha itu 2 rakaat ini kan kita qasiyatul mustofa yang saya baca di sini. Duha itu 4. Kenapa sholat duha 4? Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Sholat yang dikerjakan para nabi dan rasul 2. 1 sholat duha, 2 sholat malam juga. Yang 2 sholat duha kalau 4 rakaat bisa menghilangkan nifak dalam jiwa. Jiwa munafik ente musnah. Kalau mau 4 coba. Berani kan kalau nggak berani nggak bisa. Karena 2. Pernah dalam hadis Nabi SAW 1 sholat wajib yang dilakukan berjamaah selama 40 hari. Kalau ini nggak bisa tinggal, nisfu selama 40 hari. Yang 1 barokatun minan nar wa barokatun minan nifaq katanya. Ya, kalau sampai 40 kali sholat tidak bisa, nggak pernah tinggalin berjamaah, jiwa ente terbebas dari neraka, jiwa ente terbebas dari nifaq. Berarti kalau belum, jiwa munafiknya masih ada di surga. Tahu nggak jiwa munafik? Ya masih ada ngomong dikit-dikit, ya itu masih ada. Dan jiwa kemunafikan itu yang mengganggu keimanan kita. Penyakit iman terbesar adalah munafik. Benar? Siapa yang bocorin Nabi Muhammad tadi apa di masjid? Kok besok bisa sama? Bisa tahu strategi perangnya Rasulullah. Kalau orang kafir yang ikut rapat nggak mungkin, orang kafir nggak bisa ngajak masjid sudah. Maka kadang-kadang lihat besok sholat subuh bisa ada berjamaah. Kalau dia lihat lagi coba sholat asar bisa ada berjamaah. Yang terakhir bisa ada berjamaah. Orang yang 3 sholat itu nggak bisa berjamaah berarti dia orang yang nifaq. Berarti itu sumpah masuk dalam situ. Munafik itu yang di Uhud aja bisa terbongkar dari munafik. Jadi jangan pernah berhenti hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa banyak juga. Saya harus jalan lagi, maaf pada jemaah dan para pengurus. Dan saya izin mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam waktu. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi di tausiah berikutnya. Pada